Indonesia patut berbangga karena memiliki sirkuit Mandalika yang akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia World Superbike pada akhir tahun ini. Mandalika mendadak menjadi sorotan setelah resmi diumumkan menjadi tuan rumah MotoGP 2021. Jelas, ini menjadi kabar baik, mengingat ajang balapan internasional tersebut dipastikan akan menjadi sorotan dunia dan berpotensi mendatangkan ratusan ribu wisatawan mancanegara. Perlu diketahui, nama Mandalika berasal dari cerita rakyat suku Sasak di Pulau Lombok. Konon ada seorang putri cantik bernama Mandalika yang diperebutkan oleh banyak laki-laki untuk mempersuntingnya. Sehingga karena saking banyak orang yang mau sama dia, tapi tidak ada yang dikasih jawaban positif sama si putri. Melihat hal tersebut, Putri Mandalika tidak ingin rakyatnya menderita. Dan Putri Mandalika memilih untuk menjatuhkan diri ke laut hingga hilang ditelan ombak. Dan sebelum dia menceburkan diri ke gunung itu, dia berpesan, saya akan muncul kembali nanti pada tanggal 20 bulan 10 kalender Sasak. Tepat pada tanggal 20 bulan 10 itu beramai-ramai berdoyon masyarakat itu datang ke pantai untuk menyambut kemunculan sang Putri Mandalika. Tetapi ternyata yang muncul berubah wujud, bukan putrinya langsung yang muncul, muncullah nyale, cacing laut yang keluar, bukan putri. Pengorbanan dan kecantikan dari sosok Putri Mandalika inilah yang menginspirasi munculnya nama kawasan ekonomi khusus Mandalika. Indonesia patut berbangga karena memiliki sirkuit Mandalika yang akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia World Superbike pada akhir tahun ini. Satu sisir pisang dimakan oleh kera. Pisangnya diberikan oleh Ibu Nia. Ekonomi Indonesia akan kembali pulih segera karena MotoGP Mandalika jadi event dunia. Indonesia, di Indonesia aja. Terima kasih udah nyampe di Mandalika. Kita meninjau sirkuit yang akan jadi tempat perhelatan untuk MotoGP tahun depan dan Superbike tahun ini. Kita uji lintasan sirkuit Mandalika International Street Circuit. Dengan menggunakan motor listrik karya anak Nusa Tenggara Barat, Sandiaga Uno meninjau progres pembangunan Mandalika International Circuit yang akan digunakan sebagai venue untuk event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP di tahun depan. Kita lihat kesiapan the first street circuit untuk MotoGP dan kita akan coba lebui Lombok E-Bike Builder. Ajang World Superbike ini akan menjadi salah satu event pertama bertaraf internasional di Indonesia.
Di tengah pandemi, Menparekraf Sandiaga Uno optimis ini akan membawa dampak positif untuk kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, membuka peluang usaha dan lapangan kerja untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan pemandangan yang sangat indah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merasakan sensasi dengan berkeliling sirkuit internasional Mandalika yang sudah menyambung sejauh 4,3 km. Sandiaga Uno berharap proses pembangunan internasional sirkuit Mandalika ini berjalan sesuai rencana. Dan kita bisa sekarang laporkan bahwa Mandalika siap untuk menyambut Superbike. Dan untuk kami berterima kasih kepada semua pihak, terutama Pak Gubernur dan jajarannya. Kemenparekraf telah membayarkan kepada masyarakat pemilik lahan enklav dengan dukungan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk 29 bidang lahan dengan total luas 6,5 hektar. Dan ini wujud support all out Kemenparekraf terhadap upaya pembangunan dan kepulihan perekonomian di Lombok, Nusa Tenggara Barat, khususnya kawasan ekonomi khusus Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Kemenparekraf akan segera menyiapkan rapat terbatas dalam waktu dekat untuk Superbike yang akan direncanakan November. Dan sebelum itu, akan ada beberapa free race event yang sedang dirancang. Jadi lahan Penlok 2 ini akan menjadi bagian dari jalan kawasan khusus yang akan digunakan sebagai lokasi seri balap, tapi setelah seri balap selesai bisa digunakan untuk infrastruktur dasar, dan ini adalah fasilitas penunjang penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike. Kita akan mempersiapkan World Superbike ini. Tentunya kondisi COVID harus terkendali, dan salah satu pilar untuk mengendalikan COVID-19 ini adalah vaksinasi. Dan kami punya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang sudah diakui oleh dunia internasional pada bulan